Sudah kamu bawa semuanya? Pak Surya bertanya sambil memasukkan koper ke dalam bagasi. Sudah ayah, jawab Chandra sambil menatap rumah rakyat tempat kelahirannya. Mereka lalu masuk ke dalam mobil. Chandra duduk di jok belakang, sedangkan Pak Surya duduk di bangku depan bersama dengan istrinya. Sambil nyetir, Pak Surya mengenang masa lalunya yang kelam. Air matanya menetes setiap kali melihat teman-teman anaknya sedang asik main sepeda, sedangkan Chandra sendiri hanya duduk termenung. Tapi, apalah daya Pak Surya yang hanya seorang pedagang keliling. Jangankan membelikan mainan anaknya, mencukupi kebutuhan dapur saja sempoyongan. Seringkali istri Pak Surya ngutang belanja agar tetap dapat masak untuk keluarga. Pilu rasanya mengenang masa yang kelam itu. Namun sekarang semua itu sudah berlalu. Ini kamarmu nak, dan katakan selamat tinggal pada kemiskinan. Chandra sangat terpana menyaksikan pemandangan kamar yang memanjakan mata. Dindingnya berwarna kuning temaram, dengan berbagai macam pernak-pernik yang menghiasinya. Kasurnya terlihat tebal dan empuk. Chandra yang baru umur 13 tahun langsung meloncat-loncat kegirangan di atas ranjang. Pak Surya dan istrinya pun tertawa bahagia melihatnya. Di kamar itu juga dilengkapi kamar mandi dengan kloset duduk serta selang shower. Sambil tertawa cekikian, Chandra memainkan selang itu. Sesuatu yang selama ini hanya bisa dia lihat di sinetron, sekarang nyata ada di hadapannya. Sejak saat itu, kehidupan keluarga Pak Surya berbalik 180 derajat. Mereka menjalani rutinitas harian dengan sangat elegan. Pak Surya sibuk mengurus bisnis di luar kota, sedangkan istrinya sibuk mengantar jemput Chandra belajar di sekolahnya. Aktivitas yang menyenangkan itu mereka jalani selama beberapa tahun. Hingga tak terasa Chandra sudah kelas 3 SMP dan sebentar lagi akan menghadapi ujian kelulusan. Chandra yang tak ingin mengecewakan orang tuanya berusaha meraih nilai terbaik dengan cara meningkatkan waktu belajarnya. Setiap hari dia membaca buku-buku pelajaran hingga larut malam. Sampai pada suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Chandra yang saat itu masih terjaga, tiba-tiba mencium bau amis yang sangat menyengat. Dia mencoba mencari sumber bau itu di bak sampah kamarnya. Tapi sepertinya bau itu bukan berasal dari sana. Chandra menduga bau itu berasal dari luar kamarnya. Baru saja dia membuka pintu kamar, Chandra melihat sosok hitam berdiri di ruang keluarga. Makhluk itu menatap langsung ke arahnya. Matanya merah menyala, mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Chandra bergidik ketakutan. Dia langsung menutup kembali pintu kamar dan bersembunyi di balik selimut ranjang. Namun dia tak dapat memejamkan mata. Semalam suntuk, Chandra terjaga dengan jantung yang berdegup kencang ketakutan. Suasana baru mereda saat terdengar suara dari toa masjid yang menandakan fajar telah tiba. Berangsur-angsur hati Chandra merasa tenang dan dia pun tertidur dengan lelap. Keesokan paginya, saat sedang sarapan bersama keluarga, Chandra menceritakan peristiwa yang dia alami semalam. Hantu apa? Di sini tidak ada hantu. Kamu itu cuma mimpi, kata Pak Surya mencoba menenangkan anaknya. Makanya jangan kebanyakan nonton konten horor, jadinya kebawa suasana kan? Chandra hanya terdiam mendengar nasihat dari orang tuanya. Dia menjadi bimbang, apakah semalam cuma mimpi atau memang nyata. Tapi di malam-malam berikutnya Chandra sudah tidak melihat penampakan. Juga tak tercium lagi bau anyir yang menyengat. Berangsur-angsur kenangan sosok menyeramkan mulai menghilang dari ingatan. Sampai 3 bulan kemudian, saat Chandra sudah menyelesaikan ujian kelulusan, dia menikmati waktu liburnya dengan bermain game online sepanjang malam. Di tengah seru-serunya permainan, tiba-tiba tercium lagi bau anyir yang sangat menyengat.
Seketika kenangan tentang sosok menyeramkan muncul lagi dalam ingatan. Chandra memberanikan diri membuka pintu kamar. Di bawah sinar lampu yang temaram, Chandra melihat lagi sosok menyeramkan itu. Kali ini makhluk itu berdiri di depan pintu kamar orang tuanya. Chandra terbelalak melihatnya. Dia menepuk-nepuk pipinya sebanyak 2 kali. Ah, terasa sakit juga. Ini berarti bukan mimpi tapi nyata. Sejenak kemudian makhluk itu masuk ke dalam kamar orang tuanya. Chandra semakin ketakutan. Kakinya bergetar, tapi mulutnya tak mampu berkata apa-apa. Tak terasa dia jatuh bersimpuh di balik pintu kamarnya. Di tengah perasaan yang campur aduk itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang nyaring di telinga. Sebuah suara yang tak asing di telinga Chandra. Ya, itu adalah suara ibunya. Tapi anehnya suara itu hanya terdengar sekali saja. Setelah itu suaranya menghilang di sudut-sudut ruangan. Perasaan Chandra semakin tak karuan. Dia bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Sejenak kemudian terdengar suara tangisan dari dalam kamar orang tuanya. Suaranya sangat lirih, seperti orang yang mengalami duka mendalam. Dengan tubuh gemetar, Chandra mendekati kamar orang tuanya. "Ya, ayah, ya." Chandra memanggil-manggil ayahnya sambil mengetuk-ngetuk pintu. Namun tak ada jawaban. Yang masih terdengar jelas adalah suara tangisan yang mendayu-dayu menyayat kalbu. Kemudian Chandra memberanikan diri membuka pintu kamar orang tuanya yang tidak terkunci. Sebuah pemandangan yang menyayat hati tersaji di depan mata. Ibu Chandra terlihat membujur kaku di atas ranjang dengan mulut dan mata terbuka. Ekspresinya seperti orang yang ketakutan. Sedangkan Pak Surya bersimpuh di samping ranjang sambil menangis terseduh-seduh. Ibu kenapa? Bangun Bu, ibu kenapa?" Chandra berupaya membangunkan ibunya dengan menggoyang-goyangkan kakinya. Sedangkan Pak Surya yang sedari tadi larut dalam kesedihan baru tersadar jika Chandra sudah ada di dalam kamarnya. Dengan perlahan Pak Surya menoleh. "Kembalilah ke kamarmu, nanti ayah beritahu." Tanpa berkata apa-apa, Chandra langsung kembali ke kamarnya. Pikirannya semrawut, masih belum mengerti dengan apa yang terjadi. 2 jam kemudian terdengar suara gaduh di dalam rumah. Seperti ada banyak suara manusia. Tiba-tiba pintu kamar Chandra terbuka. Pak Surya langsung masuk dan mendekap anaknya dengan kuat. "Kamu yang tabah ya nak, ibumu sudah tidak ada." "Ibu sudah meninggal," ucap Chandra sambil hendak melompat dari ranjang. Tapi Pak Surya langsung mengencangkan dekapannya. "Kamu di sini saja, biar jenazah ibumu diurus dulu sama tetangga." Keesokan paginya, jenazah Ibu Chandra sudah berada di ruang keluarga dengan dikelilingi para tetangga yang sedang membacakan doa-doa. Tak lama kemudian, Om Agus beserta keluarga datang dari luar kota untuk melayat. Keluarga Om Agus adalah satu-satunya kerabat dari keluarga Pak Surya. Sampai acara 7 harian selesai, anak dan istri Om Agus baru pulang ke kota asal. Sedangkan Om Agus sendiri tetap di sana sampai beberapa hari kemudian. "Bagaimana? Apa kamu sudah siap menjalankan kembali bisnismu yang ada di luar kota?" tanya Om Agus pada Pak Surya. "Entahlah, aku masih bingung. Rasanya agak tega juga ninggalin Chandra sendirian di rumah," jawab Pak Surya dengan suara yang masih parau. "Bagaimana kalau cari pembantu saja? Biar Chandra ada yang ngurus. Kebetulan minggu lalu ada yang nanya pekerjaan ke saya. Kalau kamu setuju, biar nanti aku menghubungi dia." Dan keesokan harinya datanglah Mbak Dar,
seorang wanita paruh baya yang akan menjadi ART di rumah Pak Surya. Hari-hari berikutnya Pak Surya kembali menjalankan bisnisnya yang ada di luar kota. Sedangkan Chandra sendiri sekarang sudah masuk ke bangku SMA. 10 bulan kemudian Pak Surya pulang dengan seorang wanita. "Nak, kenalin, ini Tante Windy," ucap Pak Surya memperkenalkan calon istrinya pada Chandra. "Duh, gantengnya Nak Chandra, mirip sama bapaknya," Tante Windy berucap dengan manja sambil mencubit pipi Chandra. 2 bulan kemudian resepsi pernikahan digelar. Sekarang Tante Windy sudah resmi menjadi ibu Chandra. Hari-hari penuh bahagia mengiringi keluarga kecil Pak Surya, menghapus kenangan pahit saat ditinggal istri pertama. Tak terasa sekarang Chandra sudah kelas 3 SMA semester kedua. Suatu malam Chandra terbangun dari tidur dan merasa haus. Kemudian dia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Ketika sedang membuka pintu kulkas, tiba-tiba tercium bau anyir yang sangat menyengat. Awalnya Chandra mengira kalau ada daging atau buah-buahan yang membusuk. Tapi setelah diperiksa, semua isi kulkas masih tampak besar, tidak ada tanda-tanda pembusukan. Namun, bau amis itu masih menusuk-nusuk hidung Chandra. Sejenak kemudian, ingatan Chandra melayang ke beberapa tahun yang lalu, saat dia melihat penampakan makhluk hitam menyeramkan. Chandra yakin jika ini adalah bau sama yang mengiringi kemunculan makhluk itu. Diliriknya kanan kiri, tak terlihat adanya penampakan. Chandra langsung bergegas kembali ke kamar tanpa menoleh ke belakang. Sesaat sebelum menutup pintu kamar, Chandra melihat sekelebat bayangan hitam yang bergerak cepat dari ujung ruangan ke ujung lainnya. Dia bergegas menutup pintu dan suasana pun semakin menegang. Angannya melayang ke masa lalu. Tiba-tiba muncul lagi. Semua pertanyaan-pertanyaan semacam itu berputar di otaknya. Rasa takut, merinding, penasaran mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, dan semalaman Chandra tak dapat memejamkan mata. Dia terus terjaga berselimutkan ketegangan suasana. Situasi baru mereda saat terdengar suara dari tua masjid yang menandakan fajar telah tiba. Perlahan-lahan rasa takut pun menghilang, dan Chandra tertidur pulas diiringi suara azan subuh. Keesokan paginya, saat sedang sarapan bersama keluarga, Chandra tak menceritakan peristiwa yang dialami semalam. Dia khawatir ibu tirinya menjadi fobia. Hari-hari berikutnya Chandra tak lagi melihat penampakan. Hal ini bukannya membuat lega, tapi justru membuat Chandra semakin gelisah. Pasalnya, suasana seperti ini persis dengan yang dia alami 3 tahun silam. Keadaan yang tenang berubah menjadi duka saat ibunda tercintanya meninggal secara tiba-tiba. Semua berawal dari kemunculan makhluk menyeramkan dengan bau anyir yang menyengat. Dan dugaan Chandra benar adanya. 3 bulan kemudian, saat Chandra sedang tertidur lelap, dia dibangunkan oleh Mbak Dar, ART-nya. "Ada apa, Mbak?" tanya Chandra. "Kata Bapak, dan Chandra dan saya dilarang keluar kamar sebelum dipanggil sama Bapak." Selesai menyampaikan pesan itu, Mbak Dar langsung kembali ke kamarnya. Chandra sendiri tetap terlentang di atas ranjang, namun matanya tak bisa lagi terpejam. Dia terus terjaga sepanjang malam. Pikirannya berkecamuk, diselimuti keheningan yang mencekam. Kegelisahan Chandra memudar saat terdengar suara banyak orang di dalam rumahnya. Beberapa ada yang dia kenali. Ya, itu adalah suara dari para tetangga. Meski dia belum keluar kamar, tapi Chandra meyakini kalau Ibu Windy sudah meninggal dunia. Suasana berkabung kembali memayungi keluarga Pak Surya. Tapi sepertinya tidak ada duka mendalam baik bagi Pak Surya maupun bagi Chandra. Mungkin karena tidak ada ikatan emosi yang kuat di antara mereka. Kenyataannya memang Windy baru hadir di saat keluarga Pak Surya sudah kaya.
Berbeda dengan ibu kandung Chandra yang turut menjalani hari-hari yang menyusahkan, tentu ada ikatan batin yang mendalam. Tak butuh waktu lama bagi Pak Surya dan Chandra untuk melupakan duka yang ada. Pak Surya kembali mengurus bisnis di luar kota, sedangkan Chandra melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah. Setahun kemudian, Pak Surya menikah lagi dengan gadis muda bernama Tantri. Usianya baru 22 tahun. Sebenarnya Chandra kurang setuju dengan pernikahan itu, karena Tantri lebih pantas menjadi kakaknya, bukan ibunya. Tapi apalah daya, Chandra tak mampu menghentikan keinginan ayahnya, karena kenyataannya memang Pak Suryalah yang mencukupi semua kebutuhan hidup Chandra. Meski mereka jarang bertutur sapa, tapi Pak Surya tak pernah lupa mengisi rekening Chandra. Namun sejak Tantri menjadi ibunya, Chandra memilih untuk tinggal di tempat kos. Dia hanya pulang sesekali saja jika dipanggil oleh Pak Surya. 2 tahun kemudian, Chandra dihubungi Mbak Dar. Dia diberitahu kalau Tantri meninggal dunia. Entah kenapa, Chandra tak terkejut mendengar kabar itu. Sepertinya dia sudah menduga hal serupa akan terulang lagi. Saat Chandra datang, dia melihat banyak tetangganya yang melayat sambil bicara dengan sedikit. Sepertinya mereka sudah mulai curiga dengan sepak terjang Pak Surya. Karena secara logika, kematian 3 istri dalam rentang waktu yang kurang lebihnya sama tentu bukan kebetulan semata. Chandra sendiri tak mempermasalahkan sikap tetangganya karena dia juga memiliki pemikiran yang sama. "Bagaimana kuliahmu, Nak?" tanya Pak Surya seusai pemakaman istrinya. "Lancar ya, tahun depan juga sudah wisuda." "Baguslah, ayah harap kamu lebih sering tinggal di rumah agar kita punya banyak waktu untuk bersama. Ayah sudah lelah dengan semua ini," ucap Pak Surya sambil menepuk-nepuk pundak anaknya. Kemudian dia berlalu menemui orang-orang yang masih berdatangan untuk melayat. Chandra sendiri masih duduk termenung sendirian. Dia mencoba meresapi perkataan ayahnya. Sebuah kalimat singkat tapi seperti mengisyaratkan sesuatu yang mendalam. Sejak saat itu, Pak Surya menjadi jarang bepergian keluar kota. Dia lebih sering menghabiskan waktu di rumah saja. Begitu juga dengan Chandra. Dia lebih sering pulang ke rumah dibanding tinggal di kos-kosan. Ada banyak waktu yang dihabiskan bersama. Terbersit di benak Chandra untuk menanyakan keganjilan yang dia rasakan. Tapi Pak Surya selalu mengalihkan tema pembicaraan pada masa depan Chandra. Sampai tak terasa, sekarang Chandra sudah menyelesaikan kuliahnya. Andai ibumu masih ada, dia pasti tersenyum bahagia melihatmu di wisuda. Tapi sudahlah, ibumu sudah tidak ada. Sebentar lagi ayah juga akan menyusulnya. Nanti ayah akan memberitahukannya. Apa maksud ayah berkata seperti itu? Tiba-tiba Chandra memotong pembicaraan ayahnya. Tidak apa-apa. Ayah cuma mau berpesan agar kelak kamu mencari harta berbekal keilmuan yang sudah ada. Kalaupun nanti semua harta ini habis tak tersisa, kamu juga tidak perlu menyesalinya. Dan satu lagi, kamu jangan silau dengan kekayaan orang lain. Carilah harta sejauh yang kamu bisa saja. Pak Surya mengakhiri pembicaraannya dan langsung masuk ke dalam kamar, meninggalkan Chandra sendirian di ruang keluarga. Sambil merenung, Chandra mencoba memahami perkataan ayahnya. Sebuah nasihat yang terkesan seperti salam perpisahan. Dalam lamunannya itu, tiba-tiba Chandra mencium lagi bau amis yang menyengat. Sebuah bau yang tidak asing baginya. Tapi kenapa kemunculannya secepat ini? Biasanya 3 tahun baru muncul lagi. Ini baru setahun sejak kematian Tantri. Kenapa baunya sudah datang lagi? Mata Chandra terpusat di sudut-sudut ruangan, mencoba menemukan keberadaan makhluk menyeramkan.
Tangannya terkepal seperti orang hendak tawuran. Chandra bukan lagi anak kecil yang takut dengan hantu. Dia sudah menjadi pria dewasa dan ingin sekali membuat perhitungan dengan makhluk menyeramkan yang dia anggap telah merusak keharmonisan keluarganya. Dalam pencariannya, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari kamar ayahnya. Sekonyong-konyong, Chandra dan Mbak Dar mendatangi arah suara. "Ya, ayah, ya," teriak Chandra sambil menggedor-gedor pintu kamar. Karena tidak ada jawaban, Chandra berusaha mendobrak pintu itu. Ditendangnya berkali-kali sekuat tenaga, dan setelah terbuka, semua pemandangan yang mengerikan tersaji di depan mata. Tubuh Pak Surya terbujur kaku di atas ranjang. Matanya terbelalak, mulutnya menganga, dan yang paling mengerikan, tubuhnya mengiring tinggal tulang dibungkus dengan kulit saja, seperti ada sesuatu yang menghisap dagingnya. Chandra langsung menangis histeris. Pikirannya melayang-layang mencoba menerka apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Semua peristiwa aneh dan memilukan seperti menyimpan rahasia besar di baliknya. "Bagaimana keadaanmu, Nak?" sapa Om Agus membuyarkan lamunan Chandra. Baik Om," jawab Chandra yang kaget dengan kedatangan Om Agus. "Bisa kita bicara sebentar?" "Bisa Om, bisa, silakan duduk." Chandra merasa senang akhirnya ada juga orang yang mau mengobrol dengannya. "Begini, sebelumnya Om mau tanya, apa kamu pernah melihat sesuatu yang aneh di rumah ini?" "Kok Om bisa tahu?" "Om tahu semuanya, Chandra. Apa yang selama ini menjadi beban pikiranmu, Om tahu jawabannya. Dan sekarang saya rasa sudah waktunya kamu tahu semuanya." "Maksud Om apa?" tanya Chandra penasaran. "Chandra, ayahmu itu pelaku pesugihan." "Om jangan mengada-ada ya. Mana mungkin ayahku melakukan hal seperti itu. Om cuma iri kan dengan kekayaan ayahku," sanggah Chandra dengan agak marah. "Tidak Chandra, tidak. Ayahmu itu kakak kandungku dan kami cuma dua bersaudara. Susah senang kami lalui bersama, bahkan profesi kami bersama. Coba kamu pikir sejenak. Dulu ayahmu cuma pedagang keliling. Jangankan membelikanmu mainan, mencukupi kebutuhan makan keluarga saja sering utang. Dan tiba-tiba dalam waktu singkat saja kamu sudah memiliki segalanya." Chandra yang sudah dewasa mulai menggunakan akal sehatnya. Kalau dipikir-pikir, memang hampir mustahil orang yang berkutat dengan kenestapaan tiba-tiba berubah menjadi kaya raya, kecuali ada keajaiban. Dan keajaiban yang ada di benak Chandra mengarah pada dunia mistik pesugihan. Karena faktanya, Chandra sendiri mengalami peristiwa-peristiwa janggal dalam kurun waktu 10 tahun terakhir perjalanan hidupnya. Chandra yang sudah bergelar sarjana mulai bisa menerima penjelasan dari pamannya. "Tapi kenapa ayah sampai senekat itu Om?" tanya Chandra yang seolah-olah sudah pasrah dengan fakta yang akan didengarnya. "Ayahmu itu sebenarnya orang baik. Semua yang dia lakukan adalah untuk membahagiakan keluarganya. Dia sering menangis setiap kali melihat anak-anak seusiamu sedang bermain sepeda. Sedangkan ibumu untuk belanja kebutuhan keluarga saja mesti ngutang ke warung tetangga. Hal itu membuatnya bertekad untuk dapat memutus garis kemiskinan kita. Tadinya ayahmu hanya ingin menjadikan dirinya sendiri sebagai tumbal. Belakangan dia baru tahu jika semua harta yang didapatnya akan habis tak tersisa seiring dengan berhentinya persembahan untuk pesugihan. Karena sudah terlanjur, dengan berat hati
ibumu dijadikan tumbal pertama. Bertahan hingga 50 tahun ke depan. Tapi entah kenapa belakangan ayahmu merasa lelah dan ingin menghentikan lelakon ini dengan cara mengorbankan dirinya sendiri sebagai tumbal. Sekarang semua terserah kepadamu, Chandra. Kalau kau ingin meneruskan pesugihan ayahmu, maka kamu cuma perlu mencari satu tumbal lagi dan kekayaanmu akan tetap ada. Tapi jika kamu tak meneruskannya, semua harta ini akan habis tak tersisa. Sekuat apapun kamu mencoba mempertahankannya, itu akan sia-sia saja. Karena harta ini memang tidak benar-benar berasal dari sebuah usaha. Chandra terdiam sejenak mendengar penjelasan dari pamannya. Pikirannya mulai menemukan titik terang dari semua keganjilan yang membayangi hidupnya. Dengan tegas Chandra menjawab, "Tidak Om, tidak. Ayah sudah berkorban terlalu banyak dan aku tidak ingin mengecewakannya. Kalaupun nanti semua harta ini akan habis tak tersisa, aku tidak akan menyesalinya. Justru aku berniat untuk menjual semua aset yang ada dan menggunakannya untuk kegiatan sosial. Biarlah nanti aku memulai hidup baru di kampung halaman berbekal ilmu yang sudah didapatkan." Chandra benar-benar menjalankan ucapannya. Dia menjual semua aset yang ada, kecuali rumah, karena tidak ada yang mau membeli. Meski rumah itu terlihat mewah, tapi aura kemistisannya sangat kental terasa, membuat orang-orang menjadi enggan untuk membelinya. Dan akhirnya Chandra membiarkan rumah megah itu terbengkalai. Dia sudah tidak sudi menginjakkan kaki di sana. Setidaknya sampai saat ini, entah esok atau lusa, kita tidak pernah tahu kedalaman hati manusia.